menyatakan terdakwa Dewi Nugroho, terdakwa Susi Miradewi Sugiarta, dan terdakwa 3 Jimmy Masrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199 tentang kami berikan kesempatan mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan program pemerintah dalam upaya meningkatkan ekspor nasional. Perbuatan para terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan ekspor nasional. Terdakwa 2 Susi Miradewi Sugiarta dan terdakwa 3 Jimmy Masrin tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan secara berbelit-belit, hal-hal yang meringankan para terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Para terdakwa 3 Jimmy Masrin telah mengembalikan sebagian kerugian negara dan terdakwa 1 Dewi Nugroho mengakui perbuatan sehingga mempermudah pemeriksaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan dalam perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amat sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Dewi Nugroho, terdakwa Susi Miradewi Sugiarta, dan terdakwa 3 Jimmy Masrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa 1 Dewi Nugroho dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa 2 Susi Miradewi Sugiarta dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 4 bulan dan pidana denda sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa 3 Jimmy Masrin dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa 3 Jimmy Masrin kepada negara sejumlah 32.551.551,88 dolar Amerika Serikat. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 5 tahun. Menetapkan masa penahanan yang kami berikan kesempatan
Informasi pertama pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, di mana kedua tersangka adalah Direktur PT Petro Energi yakni JM dan SMD. Dalam kasus ini, KPK menduga terjadi benturan kepentingan antara Direktur LPEI dengan debitur PT PE untuk mempermudah proses pemberian kredit yang menyebabkan kerugian negara senilai 846 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pada Kamis 20 Maret 2025. Kedua tersangka itu adalah 2 orang Direktur PT Petro Energi, yakni Jimmy Masrin dan Susi Miradewi Sugiarta. Dalam kasus ini KPK menduga terjadi benturan kepentingan antara Direktur LPEI dengan debitur PT PE dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit. KPK menyatakan kerugian keuangan negara atas pemberian fasilitas kredit kepada PT PE mencapai 846 miliar rupiah. Perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, di mana pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai 11,7 triliun. KPK selanjutnya pertanggal 20 Maret 2025 hari ini menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu DW Dir LPEI, AS Dir LPEI, kemudian JM debitur, NN debitur, dan SMD debitur. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI. Mereka adalah Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana 1 LPEI, Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI, Jimmy Masrin, Newi Nugroho, dan Susi Miradewi Sugiarta selaku debitur dari PT Petro Energi. Terkait kasus korupsi LPEI, KPK juga menyelidiki pemberian fasilitas kredit kepada 10 debitur lainnya, di mana KPK menyebut potensi kerugian negara mencapai 11,7 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel.